menurut sampean sendiri, pantaskah ketika seseorang, para keturunan ataupun juriah-juriah itu menyebutkan bahwa Wali Songo itu terputus sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi min ahli sidq wal wafa. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel ini, di channel Zain Mohsin Official. Saya sore hari ini lagi ngopi. Iya, iya. Lagi ngopi sama Kang Edi, ketua LTNU wilayah ini ya. Saya jadi teringat bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan Mas Edi ini, bahwa kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Setiap keturunan itu terputus, setiap nasab itu terputus kecuali nasabku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bicara tentang nasab kenabian ya, jalur kenabian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering disebut sebagai Bani Hashim karena keturunan dari datuk beliau yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Beliau lengkapnya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai nanti kepada Adnan. Nah, di posisi Adnan ini kemudian terjadi perbedaan di antara para mu'arrikh. Siapa itu mu'arrikh? Para ahli tarikh. Apakah pada Adnan ini terputus atau tidak? Sebenarnya tidak terputus, cuma memang ada sinyalemen dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih berhati-hati ketika orang menyebutkan nasab setelah Adnan. Maka sering juga Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam sering disebut dengan Bani Adnan, keturunan Adnan. Nah, dari Adnan ini di antara para ahli tarikh itu berbeda pendapat bahwa ini terputus kenapa? Karena mengkhawatirkan takut salah menyebutkan namanya. Sampai kemudian nanti kepada Haidar. Haidar itu putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Ismail alaihi salatu wassalam itu putranya Ibrahim. Ahli tafsir berbeda pendapat apakah Ibrahim itu putranya Azar. Apakah putranya Azar atau Azar itu pamannya? Walaupun Quran menyebutkan bahwa Azar itu adalah ayahnya Ibrahim, tapi para ahli tafsir berbeda apakah memang Azar itu ayah kandung atau bukan. Nah, kemudian sampainya kemana? Saya putus saja ya biar tidak terlalu panjang ini. Sebab kalau saya jelaskan bukan bertele-tele dan memang sejarah itu ya mesti muter ya, sampai nanti kepada Syam bin Nuh. Nah, berarti Nabi Ibrahim itu keturunannya Syam. Nah, terkait tentang ini sebenarnya setiap orang itu kan mesti punya nasab, pertalian keturunan. Termasuklah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nasab mulia yang selalu kita sebutkan dalam sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Menjadi aneh kalau ada sebagian yang mengatakan bahwa kita ini tidak mencintai keturunan Rasulullah. Itu aneh. Menjadi aneh kalau dia mengatakan bahwa kita ini tidak menyenangi keluarga Rasulullah. Nah, keluarga Rasulullah itu kalau dalam tinjauan sejarah ya, saya tidak masuk kepada tinjauan fikihnya, itu bukan urusan saya. Tinjauan fikih itu ulasannya para fuqaha, para ahli fikih. Saya hanya sedikit menerangkan dari sisi kesejarahan saja, bahwa ada keluarga Nabi yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kerasulan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Buktinya orang yang sangat mencintai dan dicintai Nabi juga tidak beriman kepada Allah. Abu Talib, paman Nabi, yang pernah
Ustaz Zain pembawa damai ceramahnya dan toleransi good. Ya. Bahwa Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum di TikTok ya. Baik. Jadi bahwa kemudian ada keluarga Nabi yang tidak beriman kepada Allah itu memang tidak bisa dibantah dalam konteks sejarah kerasulan. Paman beliau yang bernama Abu Thalib itu yang memelihara beliau sampai mengantarkan beliau itu menjadi seorang pedagang yang sukses dan kemudian menikahi istrinya yang bernama Khadijah. Abu Thalib itu sampai wafatnya, sampai meninggalnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi apakah Nabi membencinya? Oh enggak. Nabi tetap mencintainya walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Nah, berarti itu kan ahlun Nabi, keluarga Nabi. Ada namanya juga sekarang yang paling dikenal, kalau yang satu ini mencintai Nabi dan melindungi Nabi tapi tidak beriman kepada kenabiannya, itu Abu Thalib. Pamannya yang satu membenci Nabi, memusuhi Nabi. Namanya siapa? Abu Lahab. Jadi kalau bicara soal keluarga Nabi, yang dua yang saya sebutkan, yang satu mencintai Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, yang satunya tidak beriman kepada Nabi plus membenci Nabi, namanya Abu Lahab. Itu kalau bicara keluarga. Tapi ketika kita membicara soal wa alihi, keluarga mulia Nabi, siapa itu? Ya pasti pertama putra-putri beliau, istri beliau, kemudian keturunan beliau, termasuk Sayyidina Hasan wal Husain. Ada keluarga Nabi, keluarga mulia Nabi, sama Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Di situ ada Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ada Hamzah yang sangat luar biasa dicintai Nabi. Kan tadi ada keluarga Nabi, ada keluarga mulia Nabi. Al-Quran menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin mampu memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang bahkan sangat engkau cintai. Siapa yang sangat dicintai Nabi? Kan Abu Thalib. Ya. Ternyata Nabi tidak bisa memberikan hidayah karena hidayah itu hak Allah. Kewajiban Nabi tidak ada lain, wa ma ana illal balaghul mubin. Kalau bahasa Nabi itu kan innama ana muballighun wallahu yahdi. Aku ini tugasnya hanya menyampaikan, urusan hidayah Allah yang punya. Jadi jangan kemudian hari ini menjadi sebuah perdebatan panjang karena diawali dengan kata-kata yang tidak bijak ketika menyikapi soal entitas sejarah. Wali Songo itu bukan identitas, tapi entitas yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa yang bernama Indonesia hari ini. Kalau Anda kemudian bahasanya Mr. Jokowi itu cawe-cawe dalam persoalan sanad nasabnya orang, Anda tidak layak. Karena saya juga tidak ngurusin nasab Anda. Ya. Anda juga jangan ngurusin nasab saya. Nasab itu tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Yang menyelamatkan kita di hadapan Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah. Kalau nasib? Hah? Nasib. Ya apalagi nasibmu yang surem itu. Enggak benar ini. Sampai kemudian ini menjadi narasi kebencian. Narasi-narasi yang tidak berdasar bertebaranlah di media sosial hari ini. Oke lah kita sekarang kita kembali lagi saling menghormati apapun yang terjadi hari ini. Toh kalau memang Anda mau mulia itu jangan bawa siapapun, bawa diri Anda. Walaupun memang ada ucapannya ulama yang mengatakan bahwa sholahul absababun liabna'is salih, bahwa orang tua yang solih itu akan menjadi sebab anak-anak yang solih. Kenapa Anda hari ini solih? Karena ada orang tua yang solih. Orang tua itu bukan hanya bapak kandung kita, tapi guru kita. Itu bapak kita. Guru kita yang solih itu menjadi sebab kesolihan kita. Jadi kalau hari ini jangan lagi ada narasi kebencian karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan keyakinan. Saya ini lagi diserang ini oleh orang-orang seakan-akan saya ini ustadz sekuler. Terserah, urusanku sama Allah Tuhan saya. Saya
Berbuat baik bukan karena pengen Anda melihat saya baik. Karena perintah Allah Tuhan saya memerintahkan saya jadi orang baik. Saya nggak ada kaitannya dengan keyakinan siapapun. Saya hanya meyakini menyembah Allah Zat yang maha baik. Allah perintahkan saya jadi baik. Mas Hardi ngerasa diperintah orang nggak untuk jadi baik? Nggak perlu. Karena memang manusia bertuhan itu mestinya lebih baik. Ya, sahabat-sahabat dan teman-teman baik yang di TikTok atau di Facebook, menjadi baik itu bukan karena motivasi orang, tapi Allah Tuhan kita yang memotivasi kita menjadi orang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa alaihi. Kalau Anda itu berbuat baik, maka Allah balikan kebaikan itu kepada Anda. Tapi kalau Anda buruk, apakah keburukan akan dikembalikan kepada orang? Enggak. Allah kembalikan kepada pelakunya. Nah, sekarang terkait dengan narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, menyebutkan nasabnya orang begini dan begitu, seakan-akan nasabnya adalah nasab yang terbaik. Enggak bisa seperti itu, Mas Bro. Anda menjadi salih karena Allah menginginkan Anda menjadi salih dengan beberapa sebab. Sebab pertama adalah Allah mentakdirkan Anda jadi orang beriman. Dan ketika Anda menjadi orang beriman, jangan kemudian menjadi orang yang membenci imannya orang. Nabi tidak memerintahkan kita ini membenci imannya orang. Persoalan iman itu di sini, di hati kita masing-masing. Amaliyah kita itu yang menunjukkan kita orang beriman. Kalau kita orang beriman, tunjukkan perilaku yang baik, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, akhlak yang baik. Yuk mari hilangkan kebencian dengan atas dasar dan dalih apapun. Anda baik silakan, tapi ketika Anda baik dan Anda merasa menjadi orang yang paling baik, itu masalah. Berarti nanti Anda sombong. Ya. Saya nasab saya orang biasa kok. Saya orang petani kok. Abah saya petani, mbah saya petani. Ya, saya orang tani nih. Kalau Anda menghina saya karena saya petani, berarti ada puluhan juta orang yang terhina dengan ucapan Anda. Tapi apakah Allah memuliakan saya itu karena status ABC saya? Enggak. Allah memuliakan saya itu karena iman saya kepada Allah. Terlepas Anda itu mulia karena nasab Anda, hati-hati. Takut Anda mulia itu karena mbah. Mas Edi Suwardi hari ini dianggap mulia, hati-hati. Jangan-jangan mulia itu karena mbahnya yang mulia. Mbahnya alim, datuknya alim, tapi ternyata Anda tidak alim, itu kan bahaya. Jadi mari sebaiknya kita sekarang ini kembali kepada diri masing-masing. Kalau memang Anda merasa memiliki nasab yang mulia, jaga. Tapi ingat bahwa nasab itu tidak menyelamatkan Anda. Tapi keimanan Anda kepada Allah yang menyelamatkan Anda. Sederhana kok bahasa Nabi itu. Di khutbah terakhir Nabi itu, 81 hari setelah khutbah ini disampaikan, Nabi wafat. Dan itu dikenal sebagai khutbatul wada. Khutbah perpisahannya Rasulullah. Kenapa? Hajinya Rasulullah SAW sekali seumur hidup. Dan itu adalah haji pertama sekaligus yang terakhir. Maka wajibnya hukum haji secara fikih cuma satu kali. Karena Nabi haji satu kali. Kalau umrohnya 2 kali Nabi. Tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun ke-10 Hijriah, hari Jumat ba'da asar, disaksikan 140.000 manusia. Nabi berkhutbah di atas punggung unta yang bernama Al-Quswa. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna abakum wahidun, inna rabbakum wahidun. Pertama kata Nabi, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Wa abakum wahidun, bapak moyang kalian itu satu. Siapa? Adam, kata Nabi. Bapak moyang kita semuanya Adam nih. Dari ujung timur, barat, utara, selatan, semuanya itu keturunan Adam. Apa kata Nabi? Kalau memang karena kalian itu keturunan Adam,
Wa adabun min turabin. Adam itu Allah ciptakan dari tanah. Apa kata Nabi? Tidak lebih mulia orang Arab terhadap orang Ajami. Orang Arab itu tidak lebih mulia dibandingkan orang-orang biasa, kata Nabi. Illa bittaqwa. Silakan buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, khutbah terakhir Rasulullah yang dikenal sebagai khutbatul wada. Buka dalam kitab sejarahnya, baik itu Ibnu Hisham dan kitab-kitab sejarah itu mencatat itu dengan jelas. Saya bukan marah. Suara saya kencang nih karena hujan. Ini sekali lagi nih soal konflik yang terjadi di Indonesia, khususnya tentang konflik para habaib dan wali songo, untuk menanggapinya seperti apa, Kiai? Ya sebenarnya begini, saya ini kan bukan ahli nasab ya. Saya akui saja saya bukan ahli nasab. Tapi saya hanya menuturkan saja. Ahli nasab kan sudah menyampaikan itu. Wali songo itu sebagai entitas yang menyebarkan Islam. Itu kenapa kemudian di Indonesia disebut dengan Sunan? Kenapa disebut dengan Sunan? Karena beliau adalah orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi. Maka di masyarakat kita ini menggunakan kata atau lakop atau gelar-gelar yang sangat meng-Indonesia. Di luar nggak dikenal dengan kata Sunan. Urusan Anda apa? Nggak ada urusan. Wah itu nggak ada, itu wali songo itu hayalan. Anda itu yang berhayal. Saya bukan marah, enggak, karena hujan nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran nih. Ya. Selesai. Alhamdulillah, sehat selalu guru dunia maya. Kalau begitu sehat juga santri dunia maya juga. Salam toleransi. Saya mualaf minta doanya Pak Ustaz, semoga saya istiqomah dalam jalan Allah. Amin, 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 amin. Mantap Kiai. Semoga Allah merahmati Anda dalam iman. Anda tahu ceritanya seorang wali Allah besar yang bernama Ma'ruf Al-Qarhi. Kalau para pengamal Thariqah, khususnya Naksaban, itu tahu siapa Ma'ruf Al-Qarhi? Tahu nggak itu bapak ibunya siapa? Kristiani. Jadi seorang wali Allah. Apakah Allah menolak menjadikan beliau itu orang baik? Enggak. Enggak usah mikir itu. Bapak kita baik, belum tentu kita baik. Tuh belajar dari Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh itu Nabi Ulul Azmi yang pertama disebut oleh Allah. Tapi anaknya itu membangkang, tidak beriman kepada Allah. Yang kita sebut sebagai Kanaan, yang ditenggelamkan oleh Allah. Istrinya itu nggak beriman sama Nabi Allah Nuh. Nabi Lut, istrinya nggak beriman. Nabi Ibrahim, bapaknya yang nggak beriman. Coba. Hidayah itu urusan Allah, bukan urusan manusianya. Ya, terima kasih Anda menjadi seorang mu'alaf yang baik. Menjadi seorang muslim, jadilah muslim yang baik, yang tetap menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Ini banyak akun-akun yang di fanspage masuk, Kiai. Terima kasih. Ada dari Junet Win yang masuk, hadir, Kiai. Terima kasih. Dan juga ada Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jen, saya dari Pontianak. Terus siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ada Gendut Soekarno Putro, Nurul Fajri hadir, Kiai. Siap. Dan ada Insan Domek, mantap guru. Terima kasih. Ada Junai, sehat selalu Tuan Guru. Lombok hadir. Masya Allah. Dan juga ada pertanyaan di sini satu ini, ya. Ulama yang ketika para juriyah memaki para ulama seperti Kiai, mohon jawabannya, Kiai. Menurut sampean gimana gitu? Gini. Kiai. Kalau bicara soal mengumpat, caci maki itu ajarannya siapa? Ya. Ajarannya siapa? Ya kalau Rasulullah nggak ngajarin berarti ajarannya yang lain. Terus bedanya orang yang mengumpat dengan orang yang membalas umpatannya, bedanya di mana? Nggak ada bedanya ya? Bedanya ya. Terus apakah dengan saya membalas umpatan mereka hati saya tenang? Oh enggak. Kalau ada orang membenci Anda, terima kasih. Tapi jangan sampai Anda juga membenci dengan orang lain. Kalau Anda benci orang itu hak Anda, tapi jangan ajak saya juga benci, itu aja. Kalau Anda caci maki saya, terima kasih, berarti Anda itu perhatian sama saya. Artinya
biar saya itu lebih memperbaiki diri. Tapi ingat, jangankan cuma saya ini, ya kalau katanya Cak Hardi ketua LTNU ini, saya ini kan hanya cacing pisang gitu. Bukan kutilayam. Hah? Kutilayam. Oh itu beliau kutilayam. Kuntilanak diam. Jadi saya ini hanya ingin mengingatkan bahwa membalas umpatan orang lain itu bedanya di mana. Sebab kata Nabi, kalau kamu mengumpat atau kamu diumpat, terus kamu membalas umpatan mereka, itu bedanya di mana? Apakah saya memaafkan selagi tidak ada pelanggaran hukum? Kalau ada pelanggaran hukum, negara ini negara hukum. Tapi kan saya lebih baik memaafkan, biar saya nggak punya beban. Untuk apa saya membalas umpatan orang? Kalau saya mau tanya di Siantan ini hampir 160.000 penduduknya. Kota ini, kota kecilku ini, kota yang sangat aku cintai ini. Dari 160.000 itu, tidak mungkin saya bisa membahagiakan mereka dengan hanya sekedar senyuman saya ini. Saya senyum saja dicurigai, wah ada maunya nih. Kalau ada orang yang mengumpat, apalagi mengatasnamakan agama, agama siapa yang mengajarin itu? Kalau Anda mau berdiskusi karena tidak sepaham dengan Anda, ajak dia diskusi. Ada diskursusnya apa? Ada dasar keilmuannya yang berbasis data dan pengetahuan. Jangan Anda tidak sepakat kemudian Anda balas caci maki. Terus pertanyaannya, agama siapa yang mengajarkan caci maki? Terus Tuhan yang mana yang ngajarin kita caci maki? Saya seorang muslim. Dengan keterbatasan saya dalam melaksanakan ajaran agama yang saya anut ini, yang saya yakini ini. Tapi saya sangat menghormati teman-teman saya yang berbeda iman. Toh saya masuk surga juga nggak mesti pamitan dengan siapapun. Iya kan? Ya. Saya ajarkan ke anak-anak saya sederhana, nak, yakini agama Allah ini dengan sebaik-baiknya keyakinan dalam hatimu. Kita kan selalu diajarkan tiap Jumat itu dengan khutbah Jumat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bahkan dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Terus kalau kamu jadi orang bertakwa, jaga sikapmu sebagai manusia bertakwa. Orang yang bertakwa yang benar itu jaga lidah. Halal darahnya itu ajaran siapa? Hah? Yang semar halal darahnya itu ajaran siapa? Loh. Ya udah, biar nggak panjang-panjang. Yang menghalalkan darah semua orang itu kaum Khawarij. Khawarij itu dari zaman sahabat itu, dia itu paling paham. Banyak para pengamal, banyak sekali sangat mengerti Al-Quran, paham tafsir, paham hadits, bahkan tampilannya paling Islami. Tapi seneng apa? Seneng nyalahin orang. Kalau Anda tampil Islami, monggo pinara. Katanya Jawa Timur, sak dermu lah, sak karepmu, sesenengmu. Tetapi ketika Anda itu mengamalkan Islam, jangan Anda merasa yang paling Islami. Itu bahaya. Ya. Karena penyakit syaitan sudah masuk. Apalagi kalimat-kalimat yang menghalalkan darah orang-orang yang tidak sepemahaman. Saudaramu yang bersyahadat itu mukmin. Kalau dia mukmin berarti saudaramu. Pun seandainya mereka tidak beriman kepada Allah Tuhan kita ini, berarti dia saudara dalam kebangsaan. Dia saudara kita dalam konteks kemanusiaan. Dia saudara kita dari keturunan Adam. Mama kita sama Hawa. Atuk kita sama, bapak kita pun sama Adam. Berbeda keyakinan tentang Allah, tentang Tuhan, ya monggo. Jaga. Betul. Jaga itu. Wong Kanjeng Rasul itu menikahi dua wanita ini yang kemudian dipelintir. Dua wanita yang berbeda iman awalnya. Satunya perempuan Mesir yang bernama Maria Al-Qibti. Beliau itu asalnya sebelum masuk Islam adalah seorang Nasrani. Nasrani Mesir, Qibti. Hari ini disebut dengan Kristen Koptik di Mesir. Kalau yang di Lebanon itu Maronis. Kalau yang di Suriah itu ada lagi. Nah, ini lagi-lagi ini selalu aja digoreng. Masuk sekitar tahun 2010 ke sini terjadi perdebatan panjang. Karena ada sekelompok yang menyatakan dirinya sebagai Kristen Ortodoks. Ibadahnya mirip sholat, ribut semua.
pakai mukena. Pakai mukena, pakai jilbab. Gerakannya mirip. Ya silakanlah datang ke Suriah. Yang hari ini kita sebut dengan Syria. Di sana itu ada Kristen lama. Bahasanya sama bahasa Arab. Injilnya bahasa Arab lah, wong Arab. Kristen Arab itu Injilnya berbahasa Arab. Paham nggak? Kristen Arab itu Injilnya berbahasa Arab. Khutbah di gerejanya berbahasa Arab. Ributlah di Indonesia. Ini ada proses kristenisasi. Loh, kok kristenisasi? Kalau Anda menyebut Arabisasi, saya sepakat. Saya sepakat dengan kata Arabisasi. Kenapa? Karena mereka itu kan Kristen Suriah, orang Arab berbahasa Arab. Kalau Anda datang itu ke Libanon, di sana itu ada namanya Maronis. Orang Maronis itu orang Arab. Agamanya Kristen. Ibadatnya setiap ibadah berbahasa Arab. Ya kan orang Arab. Masa pakai bahasa Madura? Kan enggak. Ya. Kemudian yang ada di Mesir. Yang di Mesir itu Kristen Arab sampai hari ini disebut dengan Kipti. Bahasanya sama di gereja bahasa Arab. Oh, ada Kitarul ya? Tolong serius sekali kayaknya ini Pak Kiai katanya. Kitarul. Ini Kitarul, ini beliau ini Khatib Suriah ya. Saya wakil beliau malah. Ini biar jelas. Ini jelas. Karena ibadahnya orang yang berbahasa Arab ribut. Kalau di Nurul Fajri kan gini Kiai, mereka semua masyarakat rata-rata membagikan daging kurban itu sekitaran 1 kilo saja. Sedangkan saya itu dapatnya kemarin 20 kilo satu kupon Kiai. Iya Kiai. Dikirim kawan 1 kilo 20 kilo satu kuponnya. Tapi pengambilannya di Arab Saudi ya. Saya pusing ya. Bingung pesawat cari tiket pesawat. Bingung cari tiket pesawatnya. Iya. Mas, serius Mas. Saya ini pusing Mas dengar sampean Mas. Bukan pusing mikir hewan kurbannya ya. Mikir sampean saya yang pusing Mas. Kayak Nurul Fajri kan baginya sekilo kadang. Potong sapi tak mati kan? Di mana ini? Nah, sampean yang buat status itu di mana itu? Itu di Palembang. Anak kampung, maaf lahir batin Kiai. Muhammad Irfan Fauzi, Sukabumi hadir Kiai. Oh, Mason Mount, pemain Chelsea. Siapa? Mason Mount. Sehat selalu Kiai, salam dari Madura. Masya Allah, salam motor sekelangkong tretan. Ada Muhammad Irfan Fauzi, Sukabumi hadir Kiai. Leluhur saya itu dari Sampang ya. Irfan Fauzi. Siapa? Irfan Fauzi, Sukabumi hadir. Oh, hatur nuhun pisan akangnya. Hatur nuhun pisan kabina-bina ya teh. Kapan? Hatur nuhun pisan. Ada tag enggak di bawah ya? Wonten. Oh. Jarang wonten, Mas. Enggak ada kalimat bina-bina kan ada bina soheh apa bina apa gitu. Bina modoaf ya. Bina kana. Kalau ini bina kalbar ini. Jadi sederhana saja. Menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang baik itu menjaga lisan. Lisan. Ya. Jaga lisanmu, jaga lidahmu. Kita ini habis sholat diajarin bagaimana berzikir agar senantiasa lidah ini terjaga dari hal-hal yang tidak baik, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi kepada umpatan-umpatan. Nah ini kan menjadi heboh beberapa hari belakangan ya, ini. Betul, ya, betul sekali. Oh, apalagi kemudian bawa ini bawa itu, janganlah. Jadilah seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, yang mampu meneduhkan dan menyejukkan setiap orang. Ya. Berapa? Gus Fahad sehat selalu. Siapa? Anak kampung Gus Fahad itu bila itu Gus. Sur. Saya ini anak kampung ya, besar di kampung saya. Nah, tapi alhamdulillah atas izin Allah, saya digiring ke kota, lempar sana lempar sini. Baru tahun 2006 saya balik lagi ke kampung ini. Ahmad Muqaddam, betul Kiai, manut alhamdulillah baru sholat asar ada siaran langsung. Matur salam buat Pak Kiai. Masya Allah. Siapa namanya? Ahmad Muqaddam. Ahmad Muqaddam. Ahmad Muqaddam. Matur suwun sangat, matur sekalangkong, hatur nuhun pisan nya. Mugi di naon teh. Ada Sagitarius Arjuna Herman dari Bogor hadir. Masya Allah. Terima kasih. Hatur nuhun pisan Kang. Bogor. Abdi kapungkur ngaosna di Bogor Kang tahun 87 di Lewiliang nya masuk Kabupaten Bogor. Abdi mah tahun 87 ngaosna di itu. Turun pisan Kangnya
Mugi Bogor sadayana di palingan sehat. Nah, Janten muslim anu solih, anu taatnya. Insya Allah setiap dakwah saya selalu menyisipkan bahasa-bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Karena saya sangat mencintai bangsa ini. Dan saya ingin buktikan bahwa saya cinta bahasa Indonesia. Buktinya sampai hari ini saya nggak bisa bahasa Perancis, Mas. Masya Allah Herman, Sagittarius Arjuna, salam Kiai, sehat selalu dari Bogor. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun, ya. Nah, jadi kemudian untuk teman-temanku yang ada di live TikTok yang selalu mengikuti setiap ceramah dan dakwah saya, ya, mari kita menjaga sikap itu. Karena salah satu istri Nabi tadi saya jelaskan itu adalah awalnya Nasrani, yang kemudian mu'alaf, dan kemudian yang kedua itu kan ada yang istri beliau itu yang sebelumnya adalah Yahudi, yang namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Tapi apakah Nabi itu membenci mertuanya? Oh, enggak. Enggak, ya. Hah? Nabi itu menikahi Sofia binti Huyai. Huyai ini orang Yahudi. Bapaknya Huyai itu Akhtab. Tapi apakah Nabi membenci mertuanya sendiri Huyai karena berbeda keyakinan? Enggak. Bukannya dari Pak Tarno ya? Jadi Nabi itu menghormati itu. Kalau Nabi saja mampu menghormati itu, kenapa kita mengikutnya nggak mau? Ya. Salam damai untuk teman-temanku dari kalangan manapun, dari seluruh Indonesia, yang ada di belahan timur, dari Sulawesi sampai NTB, yang ada di Bali, di Maluku, NTT, kemudian mengarah ke tengah sampai ke arah barat, sampai teman-teman yang ada di Aceh. Assalamualaikum untuk sahabat dan saudara-saudaraku sekalian yang ada di Malaysia, di beberapa negara Kaukasan, ada yang biasa nonton saya di Malaysia, Singapura, di Temasek. Semua yang ada pun di dunia manapun, saya ucapkan tahniah. Selama kita ni bisa pun bersatu dan perbedaan. Perbedaan kita tak banyak. Paling kita cuma beda sikit bahasa je. Ya, betul. Yang dari planet Namek dah. Sungguhku Saudara-saudaraku yang ada di daerah manapun, terima kasih. Saya itu ini ada Akil Wildani, sehat selalu buat Ustadz. Salam dari Tuban Ustadz. Masya Allah, matur suwun sangat, Mas. Bahasa Tuban mungkin mengerti ya. Insya Allah. Insya Allah. Bahasa Tuban ini tang Jawa Timur, nggih. Oh, nang Jawa Timur. Tang Jawa Timur, nggih. Little. Oh, little to me. Di sana memang ada wali ya dari Tuban itu. Dari Tuban. Ada wali. Mas matur suwun sangat, hadiripun panjenengan nggih. Mugi pinarangan sehat marang Gusti Allah. Dan Abel Suku Pratama, salam dari Bekasi Kiai. Minta doanya Kiai, semoga masih yang sedang saya alami saat ini bisa saya jalani dengan penuh kesabaran. Amin. Sehat selalu Kiai. Salam lop. Terima kasih. Di TikTok Sanusi, Assalamualaikum Ustaz. Salam dari anak Riau, Kecamatan Concong Luar. Riau. Apa kabar saudaraku? Masya Allah. Insya Allah bisa bila masa nanti saya hadir kat Riau, ya. Saya ni pang suka lagi cakap-cakap bahasa Riau tu. Apa ke zaman dulu saya itu biasa datang ke Kepri, ke Pulau Riau sana tu. Saya biasa di Ranai. Yang kena lengkuas. Ini yang mungkin kan jadi pertanyaan bagi memang semua penonton yang ada di fanspage Ajen Muksin Nyai. Sampean kok bisa beberapa bahasa? Sampean ini orang apa sih sebenarnya? Saya ini dari planet Mars, Mas. Iya. Kok bisa berbahasa semua rata-rata dari ini semua nih kalangan Yai? Kang Soleh Pemalang hadir. Oh, matur suwun sangat nggih. Pemalang niku teng Jawa Tengah. Tempat lahiripun niki Ustaz Muammar. Polri Internasional itu aslinya pun teng Pemalang. Tapi beliau itu tidak teng Bekasi. Sanes teng Serang. Serang apa nopo Tangerang ngoten. Nggih. Nggih, sami. Tapi insyaallah daerah Tangerang nggih. Jadi ini teman-teman di seluruh Indonesia, saya sangat cinta Anda semuanya. I love you. I love you too. I love you too. Ada Arjuna sini. Kalau saya asli dari Bengkulu, hanya pindah ke Bogor. Oh, Ya. Bengkulu. Dan Saudaraku pindah Bengkulu, ke- apa kabarnya? Nyo. Lalamo indak basuh. Yo. Kalau kata orang Pontianak itu labi-labi atau kura-kura. Kata orang Bengkulu itu penyok. Penyok ya. Penyok. Oh, penyok. Ya itu ya. Oh, gitu ya. Jadi gini. Yang mau saya sampaikan adalah mari kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang baik, yang betul-betul
mengimani dan mencintai agama ini. Karena kita mencintai agama ini, yuk mari kita jaga muruah, jaga marwah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang tentunya harus menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Ketika kita menjadi seorang mukmin yang baik, harus mampu menghadirkan ketenangan, keteduhan, kesejukan. Jangan ketika kita hadir orang lain merasa tersakiti dengan hadirnya kita. Naudzubillahi min dzalik. Ada berapa yang hadir di live TikTok ini? Dan Masya Allah. ini banyak hadir juga di fanspage kita, Yai. Ada ini Hendrik Taluk, salam sehat selalu Buya dari Malaysia hadir. Masya Allah. Malaysia Buya, kak Buya. mana nih? Malaysia Kuching, Sabah, Terengganu, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Tahu ke mana nih? Hah? Negara bahagian mana? Saya biasa kat Kuching ya. Johor Baru ke? Oh. Dan ada Abel Suku Pratama, Sunda. Dong sedikit Pak Kiai. Oh, hatur nuhun pisan. Iya, di mana ya teh? Beliau di ini ya, Sunda dong, minta Sundanya sedikit. Oh, di itunya. Ya. Mun, akang saha teh? Saha namina teh? Namina saha ya teh? Namanya siapa? Ahmad Subuh Pratama, Abel Subuh Pratama. Abel Subuh Pratama, hatur nuhun pisan ya. Mugi Mohon tanggapannya Kiai perihal Ponpes Az-Zaitun, apa itu? anak kampung. Mugi naon teh sareng Gusti Allah paringi sehat Amin. nya, sehat zahir batin, Mas rezeki Abel, anu Mas sae, Abel. rezeki anu sae, tapi nu penting nu hiji Kang nya, tetap jadi hamba Allah anu sae. Kumargi naon aya jadi hamba janten hamba Allah anu sae teh insyaallah amal urang teh sareng anjeun hirup urang sareng anjeun teh sadayana teh semuanya mesti kembali ke Gusti Allah nya. Hati-hati hidup, cari rezeki anu sae, rezeki anu halal, insyaallah dicanda ka bumi, dipasian ke istri, pasian ka murang kali, insyaallah janten rezeki anu sae, janten ibadah anu sae munggu Gusti Allah nya. Masya Allah, itu tadi ada kalimat neon ya, suruh beli lampu neon untuk menerangi gimana maksudnya itu ya. Itu ya Mas Abel ya. Ada Ahmad Marnoto, Sukro, Sukari di sini. Masya Allah. Tarik Mang. Dan Salam juga dari di Katoliku Timur Leste, Leonardo Bryan. Masya Allah. Terima kasih saudaraku yang dari Timur Leste. banyak ya Pak Kita Abel. dengan beliau ini dulu saudara sebangsa. Tapi walaupun begitu kami tetap menganggap dan menerima Anda sebagai adik kecil. Adik kecil kami dalam berbangsa. Terima kasih yang dari Timur Leste. Rupanya saya banyak ditonton di Timur Leste. Ya, betul ya, betul. Saya banyak terima itu dari beberapa channel. Rupanya banyak yang komen itu dari Timur. Dari Timur Leste, terus dari NTT, dari Papua, dari beberapa kawasan daerah yang timur itu banyak respon terhadap apa yang saya sampaikan. Karena memang saya hanya berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi umat dari Rasulullah SAW yang selalu mengajarkan kebaikan dan kedamaian bagi sesama. Baik. Dan sini ada juga Timin Samarinda hadir Kiai. Masya Allah, Samarinda itu di mana ya? Samarinda itu di Kalimantan ini ya. Kalsel, Kalimantan Masa Selatan. Samarinda Kalsel? Apa? Kalteng. Samarinda itu Kalteng. Kalteng. Kalimantan Tengah. Az-Zaitun, Bah. Wah, Al-Zaitun, baik Al-Zaitun. Ini Sesuai dengan apa yang Tim ya. disampaikan tim. bahwa Al-Zaitun kalau bicara dengan ajaran pimpinannya itu sebagaimana yang Anda ketahui, ajaran Islam itu tidak lepas dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian di dalam konteks ini Al-Quran dan Sunnah itu kemudian dipahami kembali oleh para aslafun as-salihin, itu kemudian ada ijma' dan qiyasnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menafsirkan Al-Quran itu dengan menggunakan ra'yunnya, hanya dengan menggunakan logika berpikirnya, bahwa man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang menafsirkan Quran itu hanya dengan ra'yunnya, dengan akalnya, tanpa didasari oleh pengetahuan yang memadai tentang dasar-dasar penafsiran, maka ancaman Allah, ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menyiapkan kursi terbaik, bukan di surga tapi di neraka. Berarti ini asli kursi panas, Pak. Kursi panas. Nah, pertanyaan seriusnya, nah kalau Al-Zaitun itu saya tidak memandangnya dengan kacamata kebencian. Ya,
Ada yang mengatakan, oh mungkin tanggapan Ustadz Zain itu karena berbeda begini dengan Panji Gumilang. Saya nggak peduli itu, ya. Kalau memang mau, bukan berarti mengatasnamakan toleransi kita menjadi kebablasan, ya. Saya mentoleransi teman-teman saya yang Katolik, tapi kan saya tidak mungkin menyampaikan Injil sesuai dengan kehendak saya dong. Itu bukan ranah saya. Ranah saya adalah bagaimana membangun hubungan relasi kemanusiaan. Sesama orang beriman, kita harus saling menghargai. Tidak mungkin saya ini menafsirkan Quran dan menakwilkan Quran atau menakwilkan hadis sesuai dengan logika saya semata. Ada dasar-dasar keilmuan yang harus dijaga. Nah, ketika berkaitan tentang tafsiran-tafsiran yang berkembang yang kita dengar di media, hendaknya harus berhati-hati siapapun. Bukan hanya Panji Gumilang ini, karena bakal banyak Panji Gumilang yang berjilid-jilid. Bahkan Panji Manusia Milenium ataupun Saras 001 ikut serta ya. Iya, kalau memang sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh ajaran agama ini, berarti kan dianggap keluar. Ada yang tidak terima, oh nggak bisa dong. Yang bisa mengatakan Panji Gumilang dengan Az-Zaitun sesat itu hanya Allah. Anda murji'ah. Ada yang mengatakan begini, oh biarin aja dia maling, nggak usah ditangkap. Toh suatu hari dia akan menjadi insaf. Nggak bisa. Penegakan hukum itu penting. Kalau memang ada hal yang melanggar, ya silakan serahkan kepada ranah hukum. Ya, bagaimana dengan proses-proses yang terjadi? Mudah-mudahan baik saja. Tapi bagaimana dengan santri yang ada di dalamnya? Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Kalaupun ada elemen-elemen yang ada di Al-Zaitun itu dianggap menyimpang, entah itu dalam konsep beragama sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman ulama-ulama solih terdahulu yang sesuai, ya. Oh, Indonesia ini nampaknya memaksakan diri. Enggak, negara ini negara hukum. Insya Allah umat Islam di Indonesia ini akan mengikuti aturan hukum selagi memang oknum-oknum atau Mas Panji Gumilang itu kembali kepada dasar-dasar hukum negara. Kebebasan berekspresi tidak harus kemudian melanggar, ya saya ulangi, kebebasan berekspresi tidak harus melanggar keyakinan orang. Sama dengan saya, tidak mungkin saya melanggar kebebasan orang-orang yang berbeda. Oh, yang Katolik, yang Nasrani saya hormati dan saya hargai. Tapi kan tidak mungkin saudara kita Nasrani itu menafsirkan Quran. Saya pun tidak mungkin saya pun tidak mungkin memberikan penjelasan-penjelasan Injil sesuai dengan Anda yakini, kan enggak. Nah, ini yang harus kita jaga. Orang kampung Isa harus yang ngirim mawar terus. Oh iya. Pak Kades. Oh iya, Pak Sahrusyam, Pak Kades kita apa kabarnya? Masya Allah. Ini ada pertanyaan di situ ya. Di sini ada banyak ya yang hadir. Amin. Allahumma, yang tadi minta bahasa Sunda. Amin. Allah natur nuwun Pak Kiai. Natur nuwun sami-sami. Terus dan Feryandi Iyang, barakallahu fikum Kiai. Ana dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Masya Allah, Sultan ya. Ya, Amoy love. Amin. Amoy Alina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongkong, salam hadir Pak Kiai. Oh, Hongkong ya. Hongkong, terima kasih Hongkong. Dan ada Timin sini Samarinda, Kaltim Kiai. Terus ada Kota Penyangga Ikan Nusantara. Barakallahu fikum. Ya Allah. Nih. Dan Abel, ya Allah Pak Kiai, adem banget di tengah cobaan saya sedang jalani, dapat pencerahan dari Kiai. Terasa tenang hati saya Kiai. Insyaallah, semoga bisa dipertemukan secara langsung dengan Kiai. Salam saya dari Bekasi. Masya Allah. Ada siapa lagi? Ar-Rafi Abdullah, Surabaya hadir. Masya Allah. Ya, Mas Ar-Rafi udah lama nggak ketemu ya. Ya, baik. Dari Anoba. Leonardo Sayang, salam toleransi buat kita semua karena kita sama-sama manusia yang diciptakan dari Tuhan. Dan soleh. Saya mau nanya Pak Ustaz, apakah Nabi Muhammad silsilahnya nyambung ke Nabi Ibrahim? Baik. Pak Kiai RN, saya orang Kristen tapi suka dengan dakwah Kiai, sangat adem. Baik, saudaraku, terima kasih. Ketika saya bisa didengarkan dan diterima, saya sebenarnya tidak lebih hanya berusaha untuk menjadi penyambung lidah kebenaran dari ajaran Islam yang saya yakini. Bagaimana Islam memandang saudara? Islam memandang saudara itu dalam konteks kemanusiaan yang utuh. Ya, saya sebagai seorang Muslim hanya belajar bagaimana hadir di tengah-tengah saudaraku yang berbeda keyakinan, agar saya ini bisa menjadi kebaikan. Setidaknya kalau saya tidak bisa memberikan manfaat untuk Anda, paling tidak saya tidak mendatangkan mudarat bagi siapapun. Saya Kang Edi sebagai Ketua LTNU PWNU Kalimantan Barat
selalu berusaha hadir dalam suasana kebatinan yang baik dan tenang. Yuk mari kita jadikan hidup kita ini lebih bermakna, jadikan hidup kita ini lebih bermanfaat. Sebab pesan Nabi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Saudaraku yang ada di Timur Leste, ada ribuan bahkan puluhan ribu komen yang selalu masuk di akun kita, bagaimana selalu berusaha untuk menjaga kebersamaan sesama makhluk Allah yang diciptakan oleh Tuhan yang satu. Ini Ahmad Fauzi Muliji, berkah selalu Pak Kiai. Oh, itu adik saya itu. Sehat, Le. Ya, beliau ini pintar, cerdas dan berpikir moderat. Labahnya alumni NIR. Semoga Baik. para penceramah lain mencontoh sama Pak Kiai. Amin. Kalangan suka ada Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Nih, Le Fauzi ya. Dan R dan N. Iya. Dan Karol. Saudaraku sekalian, saya pengen sekali, saya berapa kali diajak cuma belum ketemu ya. Belum ketemu waktunya, diajak oleh beberapa kalangan agamawan. Terakhir itu, bukan terakhir, sekitar sebulan yang lalu acara Halal Bihalal, saya ketemu dengan para agamawan, baik dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, dari Hindu, bahkan dari Konghucu. Beliau-beliau itu teman-teman dan sahabat-sahabat baik saya. Dan bahkan mereka menemui saya secara khusus dan mengapresiasi apa yang saya sampaikan. Saya katakan begini, menjadi baik itu bukan karena termotivasi orang lain yang baik, tapi motivasi agama Islam mengajarkan bagaimana saya hadir menjadi kebaikan bagi orang lain. Kalau saya tidak mampu hadir menjadi kebaikan di tengah-tengah mereka, setidaknya saya tidak hadir sebagai beban. Itu saja, bagi saya sudah cukup. Kalaulah saya tidak menjadi kebaikan bagi orang lain, paling tidak saya tidak hadir menjadi sebagai penyakit. Ya, oh Anda terlalu lebar. Oh enggak, saya mukmin, seorang muslim. Terserah Anda menilai saya. Dari kacamata manapun Anda menilai saya dengan sangat legowo. Kalau Anda benci saya tidak akan membalas kebencian Anda. Saya akan mendoakan kebaikan untuk Anda. Oh, kalau Anda misalnya mau menghujat saya, hujatlah selesai. Kalau itu membahagiakan Anda. Ika Marisa, salam toleransi Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa memberkati, Amin. membahagiakan kehidupan kita. Adem supaya Tuhan. Terima kasih pencerahan Pak Kiai. Terima kasih saudaraku. Anak kampung Sahrus, saya insan yang fakir ilmu, mohon doanya Kiai, mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan yang benar. Amin, amin. Beliau ini salah satu kepala desa yang masih sangat muda. Mudah-mudahan mampu memimpin umat dengan baik ya. Amin. Mengayomi semua rakyatnya dengan tidak harus tebang pilih siapapun itu yang datang ya. Kalau memang itu begitu, ya udah begitu. Tidak boleh kita memilih orang itu karena alasan-alasan tersendiri, dekat atau tidak dekat. Tapi kalau memang itu sesuai dengan aturannya, monggo. Ya. Baik, saya menjadi terkesan ucapan seorang agamawan dari Konghucu ya waktu itu. Dari apa? Matakin apa ya? Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Jadi sampai peluk saya, dia menangis depan saya dan dia mengatakan, Kiai, kalau setiap agamawan bersikap seperti Anda, tentu kehidupan manusia itu baik-baik saja. Saya jawab dengan kalimat yang sederhana, saudaraku, sebenarnya kalau kita kembali kepada fondasi agama kita masing-masing, kita ini kan hanya diajarkan bagaimana berbuat baik. Kalau berbuat baik dalam konteks keagamaannya masing-masing kan kembali kepada akidahnya, kembali kepada ajaran yang dia yakini. Nah, ketika dalam konteks kemanusiaan, agama itu kan hubungannya langsung dengan Tuhannya dan yang kedua dengan manusianya. Nah, kenapa kemudian ketika saya semakin soleh di hadapan Allah Tuhan saya, kok malah di antara manusia saya tidak salih? Ini kan lucu. Nah, jadi saya hanya ingin ingin memastikan bahwa saya ini harus menjadi, untuk saya ya, harus menjadi orang yang bisa menenangkan siapa? Orang-orang yang gelisah. Siapa orang gelisah? Pertama itu saya. Orang yang paling gelisah di dunia ini mungkin saya. Tapi ketika saya berusaha untuk mendekat kepada Allah Tuhan saya betul-betul menemukan kedamaian itu. Saya betul-betul menemukan ketenangan. Dan ketika saya tenang di hadapan Allah Tuhan saya, tentu imbasnya harus menjadi ketenangan bagi orang yang ada di sekitar saya. Siapapun itu.
Pak Kiai, Tuhan memberkati Pak, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih, terima kasih, terima Pak kasih. Kiai ada misi sebenarnya. Ahmad Fauzi Muriji, semua agama punya nilai universal yang mesti digali sebagai titik temu bersama. Tuh, Mengajarkan kasih dan damai. itu kan pemikiran yang luas itu. Luas dan luas. Itu seorang anak muda dan kebetulan juga terlibat di MUI ya. Di MUI, adik saya. Kalau pinter saya akui ya. Ini banyak juga yang hadir dari Ar-Rafi Abdullah yang mana ia Kiai, semoga Kiai tetap dalam Amin, lindungan amin, Allah amin, Subhanahu amin. wa Ta'ala, amin. Dan Ridwan Sihab, Amin. mohon maaf lahir batin Kiai lagi di Sama-sama. mana nih Kiai. Oh, baik, baik, baik. Dan juga ada Rian, saya mu'allaf. Saya merasa tenang mendengar ketika beliau menyampaikan sesuatu. Terima Masya Allah. kasih Ustadz kita Nusantara. Amin. Terima kasih. Lanjut. Apa lagi? Dari mana lagi? Beberapa yang hadir udah kita baca semuanya. Baik. Sepertinya udah 1 jam lebih ya Pak Had ya. Ya. Baru 50 menit. Ya, baik yang ada di Hujan pun. live Facebook, live TikTok. Kebetulan cuaca di Pontianak lagi hujan. Memang lagi asik-asiknya kita ngobrol, apalagi ngopi. Tapi teman-teman saya di sekitar saya ini banyak menikmati sambil menikmati tidurnya. Ya, tidurnya. Nggak apa-apa. Saya itu malah seneng gitu ya. Jadi ketika sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang dulu satu sekolah dari kecil sampai ke SMP dan SMA, mereka ketemu saya dan mereka sangat welcome. Mereka bahkan ada yang saya sering cerita, nggak perlu saya spill nama ya. Ketika hari ini jadi pastor, dia ketemu saya tersenyum karena saya tahu persis waktu dia kecil bagaimana nakalnya dia. Dan dia pun juga tahu kaget ketika saya hari ini jadi seorang dai. Ada teman saya yang perempuan jadi penginjil. Teman saya dari zaman sekolah, dari SD. Tapi kami saling menghargai. Bahkan kadang-kadang guyonan kita dari kecil SD itu sampai hari ini nggak selesai. Sampai teman itu nanya, Anda kan seorang kiai. Nah, betul. Terus masalahnya di mana? Tapi sepertinya Anda menikmati percakapan ini. Anda tertawa lepas. Padahal mereka itu satunya pendeta, satunya penginjil. Saya tanya, manusia beriman kepada Allah, manusia beriman kepada Tuhannya itu, niscaya hatinya teduh. Dia harus menghadirkan kebaikan bagi orang. Kalau dia tidak mampu menghadirkan kebaikan bagi orang, ini saya bertanya, dia salah makan obat apa hari ini? Belajarnya di mana? Iya kan? Teman saya itu 2 ini, satunya bukan pendeta, pastor, satunya penginjil. Kami duduk bersama, tidak ada kecurigaan di antara kami. Saya dipanggilnya Ustadz. Saya panggil mereka, saudaraku penginjil, saudaraku pastor. Apakah saya harus marah karena mereka berbeda Tuhan dengan saya? Enggak. Pun seandainya mereka tidak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, saya enggak marah. Mereka enggak ucapkan selamat Idul Adha, saya enggak kecewa. Karena ketika saya tidak mengucapkan selamat Natal pun mereka biasa-biasa saja. Dan itu normal. Yang saya ingin nikmati bersama teman-teman saya hari ini, yang dari kecil itu, adalah bagaimana menikmati kehidupan sebagai hamba Allah yang baik. Kalau dia sebagai hamba Tuhan yang baik, dia sebagai hamba Tuhan yang baik, jadilah sebagai hamba Tuhan yang baik, saya bilang gitu. Yuk, kita ini punya rumah masing-masing, punya rumah keimanan, kita punya kamar. Dalam kamar itu kita punya ruangan khusus. Terus ngapain kita bersih tegang? Mau contoh yang mana kita? Contoh yang paripurna itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai seorang Muslim yang baik, saya harus belajar mencontoh beliau. Dan tentu Anda, saudaraku yang Kristen, silahkan ikuti apa yang Anda yakini. Saya tidak akan memaksakan keyakinan sebagai seorang Muslim. Itu saja. Nah, jadi saya selalu ngajak ke anak-anak saya bagaimana menghargai orang lain. Kalau ada yang setiap minggu saya lewat, mereka lewat di depan, saya lewat di depan katedral, saya lewat di depan ini, anak saya nanya, itu mereka ngapain? Anak saya yang paling kecil, mereka itu ngapain? Saya jawab, mereka ingin bertemu Tuhannya, mereka ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya. Sama dengan ketika saya masuk masjid, anak saya nanya, ngapain kita ke masjid? Saya jawab dengan anak saya ingin bertemu di dalam hati dengan Allah yang menciptakan kita, agar nanti ketika kita pulang ke rumah menjadi pribadi yang lebih baik. Anak saya lewat di depan vihara, dia nanya, ini apa, Bi? Saya jawab, ini vihara, tempatnya Konghucu. Siapa Konghucu? Saya jelasin pelan-pelan. Saya lewat depan vihara, ini apa, Bi? Saya jawab, ini orang Buddha. Buddha itu apa? Saya jelasin pelan-pelan.
Ngapain mereka sini? Saya katakan, saya jawab dengan anak saya yang paling kecil ini. Mereka ingin berdiskusi dengan Tuhan. Tuhan itu di mana? Nah, pertanyaan ini buat saya bingung. Nanti nak ya saya jawab di rumah. Kalau di atas sepeda motor nggak enak, sambil teriak-teriak sih. Saya hanya ingin memastikan bahwa pertemuan sore hari ini adalah pertemuan yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Hatur nuhun kasadayana anu parantos hadir dina ieu acara nya. Hatur nuhun pisan kasadayana ka dulur orang anu aya di Pasundan sadayana. Izin pamit Kiai, semoga Kiai sehat selalu. Sami abdi ge sami hayang aya Sadayana itu sedoyone. Nah, sedoyonipun para dulur, para kanca, para santri kula nyuwun pidunganipun. Pidunganipun mugi kula kali jenengan sedanten diparingi barokah. Paringi barokah. Dek para tretan, para tretan kula sedaya saya bade ka di Masaos, langkung-langkung sebenarnya Tanah Madura, sebenarnya Pontianak mantur kula sang panjenengan paringana sehat selamat dari dunia kantos akhirat. Untuk saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di acara sore hari ini. Saya sangat berbahagia. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin. Saya Zen Musin dan saya Mas Edi Suwardi. Nah, dan di sana itu ada dari mana nih Mbak Dora? Mbak Dora. LTN ya, LTNU ya. Nah, LTNU kemudian, ini tim buser kita ini. Ini ada tukang urut. Tukang urut. Ya sama Pak Muhammad. Bang Andi Sianto, ada Bang Andi hadir kah? Tidak ada ya. Tidak ada. Andi Sianto yang ada di Ketapang, insya Allah kita hadir nanti tanggal 13 ya. Tanggal 13 Agustus kita ke Ketapang. Tanggal 27 ini kita ke Skadau ya. Dan insya Allah besok siang kita di Pondok Pesantren Ainul Ulum yang ada di Sungai Bawang. Kemudian malamnya ada di Farid Hussein. Kemudian tanggal 10-nya kita di Kubu Padi. Tanggal 11-nya kita di Parit Ayub. Tanggal 19-nya kita di Kakap. Tanggal 27 ya. 27 kita ada di Skadau. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tetap damai Indonesiaku. Indonesia adalah tempat kita dilahirkan. Jakarta kapan Pak Yai? Jakarta. Siapa? Siapa ini? R dan N. Oh, insya Allah lain waktu ya. Kalau ada yang undang pribadi, undang saya ngopi, tapi jangan lupa tiket pesawatnya. Dan Allah wa yakum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.